itu tertolak, kami langsung diskusi bersama dengan Sivitas langkah-langkahnya apa saja yang bisa kita tempuh. Salah satunya adalah kita coba mengajukan reakreditasi melalui lab teknik. Nah, setelah kita sepakati melalui lab teknik, kami coba berdiskusi langsung dengan lab teknik di Jakarta. Terus kemudian dari situlah kami mendapatkan informasi-informasi tentang pelatihan yang diselenggarakan oleh Edu Squad Lab Teknik. Harapan kami dengan kondisi prodi RSTC yang kemarin sempat tertolak oleh Ban PT, dari Lab Teknik bisa, atau dari Edu Squad ini bisa diberikan setidaknya kisi-kisi lah, dengan supaya apa yang bisa menjadikan prodi kami ini bisa diperpanjang masa akreditasinya. Nah, syukur-syukur bisa dengan hasil yang lebih baik lagi. Mengingat beberapa politeknik di lingkungan kami, mohon izin Pak Prof, yaitu di Madiun ya terutama, itu sudah mendapatkan akreditasi lab teknik dengan akreditasi unggul ya. Madiun sudah unggul. Memang di sana masih diploma 3. Nah, kalau di kami ini diploma 4. Ini mungkin kan ada treatment yang berbeda dari lab teknik menyikapi perbedaan program studi di tempat kami, khususnya di BKD. Yang pertama itu. Yang kedua, rencana kami akan mengupload dokumen di Prof, mengupload dokumen di batch yang ketiga ya, Mas Persis ya, di bulan September nanti. Karena sesuai dengan kalendernya lab teknik itu kan ada periode dan kita mencoba untuk bisa memasukkan dokumen di batch yang ketiga tanggal 1 sampai tanggal 15 September. Untuk itu kami mohon Prof Lisi nanti bisa memberikan arahan, memberikan petunjuk bagaimana kita bisa melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh lab teknik supaya akreditasi kita itu bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Kalau bisa lebih di atas yang sekarang ini. Kami menyadari juga ada beberapa hal-hal yang memang itu menjadi istilahnya apa ya, kalau misalnya titik lemah kami. Jadi mungkin bagaimana kita menyikapi ini supaya bisa di titik lemah ini bisa kita tambah lah untuk bisa mendapatkan nilai yang baik. Untuk itu supaya mempersingkat waktu, kami mohon Prof Mukesi untuk bisa memberikan arahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
review terkait dengan instrumen baru lantai ini, karena lantai ini mulai nanti batch 3 itu akan menggunakan instrumen baru. Dan sebenarnya kita juga sudah melakukan sosialisasi sekalian. Atau sebenarnya PKDC juga lewat mana? Kalau di Jawa Tengah ini ada 2 tempat Jawa Tengah DIY ya. Yang pertama DIY untuk selesai sampai baru. Kemudian yang di UMI dapat undangan nggak kemarin terkait dengan sosialisasi belum ada ya? Kelewatan ya. Karena kita ngundang seluruh di tiga itu dikhususkan di UDIT. Karena di UDIT waktu itu 2 sesi, karena jumlahnya sangat banyak. Itu ada sesi yang pertama dan sesi kedua, 2 hari kan gitu ya. Kita sekitar sebulan yang lalu. Kemudian baru saja minggu yang lalu ya, kita kumpulkan juga di 2 tempat Jakarta dan Surabaya, itu asesor. Jadi justru kita seluruh Indonesia hampir di 21 titik gitu. Di seluruh LLT yang di Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Dan jadi waktu itu kesabur sekitar 6 lokasi untuk sosialisasi. Dan di Jawa Tengah ini pusatnya di UDIT. Yang mestinya PKDC termasuk yang diundang, tapi saya nggak tahu untuk mestinya. Nah, sebelum saya masuk ke materi yang diberikan oleh Eduscode ya, saya ingin sedikit menjelaskan ya terkait dengan online itu seperti apa gitu ya. Jadi ini adalah pengenalan dan kemudian organisasi kebijakan dan lain-lain. Tapi ini nggak saya akan jelaskan secara cepat ya. Saya akan saya akan jelaskan secara cepat saja. Ini adalah sebenarnya lebih ke sejarah ya, terkait sistem akreditasi yang ada di Indonesia, mulai dari BNPT, kemudian dilaksanakan di tahun 96 ya. Kemudian ada IAPI, IAPI ini adalah International Accreditation Board ya, yang didirikan tahun 2015, dan kemudian ada full signatory record full signatory dari World Record. Tapi ini itu akademik. Sementara untuk yang sarjana terapan dalam ongoing kita ada kelas institusi dengan senior record itu untuk sarjana terapan untuk dan kemudian ada double record itu untuk D3. Sekarang Polines ya di kampus kami juga ongoing dalam usaha akreditasi untuk yang senior record. Kemudian lantai sendiri itu didirikan ya, itu di tahun ada 6 sebelumnya ya, termasuk lantai itu di 2021. Dan kemudian kita melakukan proses agresi pertama itu di awal 2022 ya, 2020 sampai sekarang ya. Kemudian kita ada semester baru di 2025. Dan ini adalah struktur dari lantai ini. Jadi kita di bawah PI ya, sebagai lembaga yang menaungi ya. Kemudian, nah ini skor di sini, yang menurut saya kita posisinya di sini di skor ini. Nah, sementara di bawah ketua PI ini ada Batak ya, Batak itu badan tetap ya, yang mau ada ketua dan sebagainya. Kemudian ada IAPI yang tadi International Body tadi. Itu di sini ada World Record ya, kemudian ada beberapa record yang ada di sini ya. Dan kemudian ada lantai di sini. Nah, ini adalah ketua Batak ya, komisi dan beberapa staf di bawahnya. Kemudian ada Batak dan lantai yang membawanya. Kemudian ada komite eksekutif ya, Komex ya dari lantai ini. Ada Komisi Miliana
staff ya. Itu gambaran terkait dengan non teknik ya, strukturnya tadi yang saya sampaikan seperti ini, tidak ada eksekutif. Kemudian sedikit terkait dengan kebijakan saya, karena di PKDC ini belum pernah ya melakukan akselerasi lantai, selama ini kan ke mandiri ya, sehingga ya ini sesuatu yang baru gitu ya. Karena semuanya jadi baru gitu. Kalau tadinya pernah akselerasi ke lantai ya, jadi di sini saya bisa menjelaskan ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Tapi karena ini semuanya baru yang pertama diidentifikasi dan kemudian juga kita menggunakan sistem yang baru, sehingga ya bagi PKDC ini semua baru kan ya. Yang jadi disampaikan Desember 2025 itu adalah yang sarjana terapan dua-duanya. Yang ketiga Januari 2026 tanggal berapa? Artinya ini harus disiapkan tiga-tiganya. Yang kalau yang Desember berarti harus masuk dalam batch 3. Yang Januari itu masuk dalam batch 1 2026. Ya. Jadi ini mungkin saya akan menjelaskan ini karena nanti kalau langsung masuk ke materi yang diberikan oleh tim ekspor nanti Bapak saya agak sedikit confused gitu ya. Nah itu langsung sebenarnya materinya adalah materi-materi penilaian yang dikampungkan ya antara RKPS sama RIG. Nah di sini saya akan sedikit agak detail ya terkait dengan apa yang berubah ya, apa yang tidak berubah, kemudian apa yang berubah dan apa yang belum diputuskan. Nah di sini di tes 3 itu transisi misalnya yang permen tahun 2003 yang per Agustus ini harus sudah dilaksanakan. Nah, sebenarnya kita belum tahu karena itu ada riset atau tidak, gitu ya. Dan ini masih transisi. Tapi untuk instrumennya nggak fix. Ya, untuk ini kita menggunakan instrumennya. Kemarin juga kita sudah coba di 10 program studi yang jadi riset sekarang. Nah, saya akan jelaskan dengan apa yang tidak berubah, sehingga paling nggak Bapak sekalian alur ya proses akreditasi itu masih bisa dipahami. Pertama dengan alur akreditasi. Di sini UPPS-nya sudah mendaftar di akunnya lantai. Ya, jadi sudah punya akun ya, masuk juga ya. Jadi urus kalian sudah punya akun. Ini kan prosesnya kan ada ini ya, pendaftaran akun. Ya. Ini prosesnya adalah pendaftaran akun. UPPS itu melakukan pendaftaran akun. Kemudian yang kedua adalah proses pengajuan akreditasi, ya, permohonan berkas akreditasi, verifikasi permohonan, kemudian pembuatan hasil verifikasi dan pembayaran. Ini yang kita jelaskan. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan dokumen. Ya, nanti setelah kita mengajukan, kemudian membayar, ya, baru kemudian bisa upload ya, upload dokumen. Nah, setelah upload, kemudian akan dilakukan penilaian sekalian. Kita sudah asesmen kecukupan. Saya kira ini prosesnya bersama dengan BPT ya. Jadi ada asesmen kecukupan. Jadi pemilihan prodi, penugasan asesor, penetapan asesor dan konsolidasi dan seterusnya. Nah ini sebenarnya penugasan asesor ini tadi yang saya sebutkan bagian dari tugas KIA. Di mana saya termasuk salah satu staf anggota ya dalam komite akreditasi tadi. Kemudian ada asesmen lapangan dan kemudian penetapan hasil. Jadi dengan dan kita sudah ada batch ya, ada batch 1, 2 dan 3. Ini agak sedikit berbeda dengan BPT, di mana kalau BPT kan minimal 6 bulan ya, sebelum dulu itu kita sudah upload dan kita nggak tahu kira-kira kapan keluar hasilnya gitu. Nah kalau di lantai ini karena sistemnya batch ya, maka kita Bapak Ibu sudah bisa memastikan. Nah ini ada ini. Kalau Bapak Ibu dari dunia ya itu adalah Desember ya, maka perusahaan harus masuk dalam batch 3. Artinya batch 3 ini sekarang bulan Agustus ya.
sangat mepet ya. Saya nggak tahu proses penyusunnya sudah sampai mana. Ini juga, dan sementara kita sekarang sudah tanggal 20. Ini tugas berat buat sekalian untuk bisa menyusun ya. Ini kalau kita lihat di page 3 itu ini ya, kalau kita lihat di sini ini ya, ini ya pembuatan akun ya, kemudian pendaftaran program studi ya, itu di awal minggu 1-2 itu ya, kemudian pengunggahan ya, ini ya, laporan KPS ya, LEG yang dokumen pendukung ini juga di minggu 1 dan 2 September. Kemudian pembayarannya ya, kalau sudah mengunggah tidak ada pembayaran itu di sama ya, di minggu 1-2. Nah nanti di minggu 3 dan 4 itu ada proses yang kita sebut dengan penugasan asesor. Ini di KIA. Dan kemudian asesor melakukan asesmen itu di minggu 1 dan 2 Oktober. Kemudian pengumuman angka oleh asesor telah dinilai, kemudian dilakukan diunggah. Ini juga di akhir September dan awal Oktober. Nah, asesmen lapangan, dari Bapak buatkan divisi ya, itu di minggu ke-3 dan 4 Oktober atau awal November. Ya, benar. Jadi kita udah fix sekali. Jadi kalau kurang lebih situ. Nanti kan ada informasi ya dari asesor akan mau dilakukan asesmen. Di sekitar minggu itu, remnya di minggu itu. Terus kemudian ada tanggapan ya, draft laporan finalisasi itu di sekitar minggu ini ya, sudah diupload ya. Kemudian ada koordinasi ketua KIA dan asesor, jadi nanti juga akan ada koordinasi ya, setelah asesor melakukan asesmen lapangan, kemudian dia mengunggah dan kemudian asesi juga bisa memberikan tanggapan di sekitar bulan ini. Kemudian ada rekomendasi dan seterusnya. Akhirnya ada ini pengumuman. Nah, pengumuman itu pasti akan sekitar di bulan minggu ketiga di bulan Desember. Jadi dengan ini sudah ada pasti ada, sudah ada subjek. Tapi juga nggak boleh mundur. Artinya Bapak Ibu karena Desember itu nggak boleh kemudian mundur di bulan Januari. Ya, nanti nggak nyambung. Ya, kalau nggak nyambung nanti ada deadline baru jadi turun. Dari sekali dari baik. Nah, sistemnya seperti itu. Jadi paling nggak di sini Bapak sekalian punya pemahaman ya tentang schedule ya pelaksanaan. Jadi paling akhir Bapak Ibu sekalian mengupload ya pengunggahan itu di pertengahan bulan September. Nanti biasanya di dalam sistem itu ada tanggalnya. Sudah melihat sistem ya? Ada tanggalnya ya. Nah, tanggal akhir upload kapan itu ya? Nah itu bisa dilihat. Biasanya di pertengahan September ini. Sehingga ini adalah mungkin kerja dan mestinya proses akreditasi ini dipersiapkan jauh-jauh hari. Ya, bisa 6 bulan atau lebih sebelum kita akreditasi. Bahkan mungkin bisa setahun lebih. Karena ini adalah sesuatu yang kita sudah jelaskan dalam 3-5 tahun yang lalu yang sudah kita laksanakan. Nah ini perlu kerja keras dari tim ini ya untuk bagaimana bisa menyelesaikan baik itu KPS maupun LEG dengan waktu yang sangat cepat ya. Ini tanggal 20 ditambah ini kan 10 hari kemudian tambah 15 itu dalam sebulan lah ya, arti sebulan ya kalau harus menyiapkan. Jadi sebetulnya bukan kerjaan yang ringan ya, untuk menyiapkan semua itu. Nah ini gambarnya seperti itu sekalian. Kemudian
saya nggak tahu, kurang ini juga belum paham juga Pak Intinya ya. Oke, oke, kalau nanti kita jelaskan ya. Ini kemudian ada yang baru, kekhasan ya. Ada basic science, ada capstone design, ada standar dan kemudian ada KDKR, ya, kesehatan, keselamatan kerja dan ini ya sebenarnya ini yang baru di sini ya. Yang jadi kekhasan namanya. Kemudian biaya ini adalah kita merubah karena ini adalah permen ya. Kemudian websitenya, kemudian yang berubah yang berubah di page 3 ini. Jadi karena bapak sekalian tidak belum pernah ya, sehingga isinya ini sebenarnya hampir semuanya relatif baru lah karena baru pertama ini. Ini ada PDDD, ini ada SPMDD, yang untuk DD itu ada dua, ada SPMD, kemudian SPMD. SPM ini adalah sistem yang mutu internal. Kalau di dalam ini PKTC, berarti ini PKTC. Sejauh mana PKTC ini melakukan proses yang kita sebut dengan PPE-PP, PPE-PP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan. Jadi kan sistem jaminan mutu. Kami kan memang koneksi itu. Sementara SPME itu dilakukan melalui akreditasi. Nah di SPM ini ada SPM yang ada internal PT itu seperti apa? Itu harus kita evaluasi, harus dilaksanakan nanti. Kemudian ada standar PT, SNDT dan standar PT, SNDT. Dan di instrumen yang lama itu kita punya 9 kriteria sekalian. Di instrumen baru ini kita punya 7 kriteria sesuai dengan SAN ya, standar regulasi nasional. Itu ada culture, relevant, accountability dan mission. Sesuai dengan Perpres PT 2025 di instrumen baru. Ini saya agak pas sedikit di sini. Dan kemudian statusnya. Nah statusnya itu selama Permen 53 itu belum diberlakukan, ya, itu kita masih tetap, ya, ada TMSP, ada di atas 200 baik, di atas 301 baik sekali, kemudian 302 adalah unggul. Ya. Tapi dengan adanya Permen ini ya, dengan adanya Permen ini, nanti ya, kalau diberlakukan itu hanya ada terakreditasi, tidak terakreditasi dan unggul. Cuma isunya seperti apa ini masih simpang siur ya. Ada yang mempertahankan yang lama ya. Ada yang kita tunggu aja lah gitu ya. Karena ini Agustusnya sudah keluar ya. Dan kemarin ada surat juga dari kementerian ya bahwa ternyata ya permennya itu masih berreview lah, direview sama kementerian yang sekarang ini. Kalau sesuai dengan SK transparansi ini ya berlaku. Yang unggul terjadi tidak terakreditasi. Tapi kalau misalnya ini berlaku, itu beberapa lama itu sudah mencoba untuk mensiasati sekali. Ada mungkin unggul dengan skor 340, tapi masa berlakunya tidak lama. Jadi kita tidak ada penggunaan tahap. Kemudian syarat terunggulnya ini juga sudah dilaporkan ya ke Perpanya ya, untuk lama ini Perpanya peraturan KPT nomor 8 tahun 2025. Nah, kemudian diterjemahkan, kemudian instrumennya ini poin penilaian dari mulai D1 sampai doktor. Ini kalau buat sekalian D3 duduknya di sini ada 56 butir penilaian untuk D3 dan kemudian satu perawatan ada 64. Dan kemudian penekanannya bobotnya itu antara 2021 dan 2025 ini adalah yang 2025 sekarang ini
35%, kemudian proses 35%, kemudian output dan pengkokan itu 40%. Sementara untuk yang sifatnya kuantitatif yaitu 2025 itu ada 40,9%, yang kualitatif 59,6%. Kualitatif itu adalah data-data yang bagus sekali masukkan dalam RKPS, ini sama dengan RKP ya. Ada nilainya, walaupun mungkin sekarang ada perubahan. Cuma prosentasenya data-data yang bagus itu adalah untuk kuantitatif itu adalah 40,9%, yang sebelumnya adalah 50,73%. Dan yang kualitas sekarang lebih meningkat. Artinya sebenarnya ekspor nasional yang sedikit itu sekarang meningkat dari 49 jadi 50. Kemudian apa yang penekanannya adalah 1 tahun perguruan tinggi. Saya kira karena ini adalah lembaga perguruan tinggi BUMN ya dari kemudian, maka saya kira itu adalah relatif fix. Kemudian yang kedua adalah isi keilmuan. Jadi prodi itu sekalian yang ditekankan itu adalah isi keilmuan, bukan renstra. Kalau renstra itu di BPS ya, dalam di politeknik, bisa juga di departemen. Jadi sebagai biasanya kita meletakkan BPS itu di politekniknya. Sementara di prodi itu adalah visi keilmuan, di mana visi keilmuan itu nanti akan diturunkan menjadi profil lulusan. Ya. Jadi profil lulusan itu nanti akan diturunkan lagi menjadi CPL, ya, capaian keberhasilan lulusan. Dari CPL akan diturun lagi menjadi CPNK. Dari CPNK diturun lagi menjadi CP sub CPN. Jadi sejauh mana profil ya visi keilmuan program studi ini juga harus di state ya, atau dinyatakan di dalam buku kurikulum program studi tadi. Ya. Kemudian di sini ya akan diterjemahkan di dalam beberapa kriteria ya. Kalau tadi sebelumnya 9 kriteria, sekarang jadi 7 ya. Itu mulai kriteria misi, akuntabilitas ya. Kemudian relevansi, ini ada pendidikan, penelitian dan BKM. Kemudian ada sumber daya manusia, kemudian ada mahasiswa dan luarannya ya. Nah, di sini di dalam investigasi tadi, jadi sebagaimana yang dalam rundown agenda kita dalam 3 hari ini, itu diterjemahkan dalam tadi ada kekhasan dan hubungan kompetitif, kemudian keterlibatan maupun kepentingan, kemudian tingkat pemahaman, itu yang definisi, kemudian akuntabilitas terkait dengan relevasi dan tingkat kerjasama, kemudian ini relevansi pendidikan, penelitian dan PKM, itu terkait dengan profil lulusan, kesesuaian penelitian dan kesesuaian PKM. Kemudian ada sumber daya, itu ada kinerja di TPS, jumlah kegiatan penelitian di TPS, kerja di TPS, jumlah kegiatan PKM di TPS dan seterusnya. Ini mungkin agak detail sebenarnya. Kemudian masa dan keluaran. Nah, yang ada pialanya ini adalah sebenarnya syarat unggul, syarat peringkat unggul. Nah, kalau syarat peringkat tidak terpenuhi, nanti akan saya jelaskan angka-angkanya. Maka kita nggak bisa diunggul. Jadi di sini kan dikatakan ya, untuk jadi unggul itu kan skornya berapa? Harus di atas 361. Dan itu ada salah satu syarat peringkat unggul tidak terpenuhi, walaupun skor kita 365 misalnya. Ada salah satu dari syarat peringkat tidak terpenuhi, maka kita tidak bisa diunggul. Jadi dari sekitar 54 butir tadi, itu ada 9 butir yang menjadi syarat peringkat unggul. Nah, salah satu saja tidak terpenuhi syarat peringkat unggul, dia artinya apa? Skornya harus lebih dari 3,5. Nah, ada salah satu yang tidak terpenuhi dari misalnya salah satu ada skornya 3, maka nggak jadi, walaupun skor sebenarnya kita berapa? Lebih dari 360 ya, 365. Tapi ada salah skornya itu adalah 3, maka nggak jadi unggul kita. Maka syarat peringkat unggul itu jadi sangat
kita perhatikan. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan langsung silakan Pak ya. Kalau misalnya ada yang nggak paham Pak. Kemudian yang bedakan lagi ada beberapa kriteria baru ya, yang sebelumnya tidak ada. Ini ya. Tapi karena bagus sekalian ini adalah apa? Baru ya. Artinya baru pertama mau maju dan kemudian langsung instrumennya baru juga. Jadi semuanya berarti baru gitu. Jadi belum ada pengalaman sebelumnya. Ya. Ini yang baru ini saya ini adalah pengelolaan keuangan, profil perusahaan dan JPL, kesesuaian dan nilai JPL, suasana akademik, PKN, profil dosen, GTPS, dan kita. Jadi disampaikan bahwa politeknik perbedaan Madiun ya disinggung jadi sudah dapat unggul. Kemarin yang di S2 saya Pak salah satunya ada 2 prodi. Yang sebelumnya dia memang ada unggul, kemudian ada prodi baru saja diumumkan ya. Itu dia dapat kayaknya unggul semua dua-duanya. Tapi dia tidak betul. Nah, yang salah satu timnya itu saya yang jadi asesor. Ada 2 prodi yang baru yang unggul. Nah, ini adalah bobot. Jadi kalau saya lihat, tolong nanti cek ya di websitenya teknik. Ada beberapa panduan yang Bapak Ibu harus siapkan atau download. Pertama adalah pedoman penyusunan laporan evaluasi diri. Itu bisa coba dicek ya. Saya nggak tahu apakah sudah diupload yang terbaru atau belum untuk lantai ya. Di websitenya lantai pedoman penyusunan laporan evaluasi di itu satu. Kemudian yang kedua, ini pedoman penyusunan LKPS, laporan kinerja program studi. Itu yang kedua. Ini ini 2 panduan ini yang harus kita ikuti pada kita melakukan penyusunan apa? LJD dan LKPS. Belum. Karena masih revisi. Kemarin sudah diupload dalam rangka untuk uji coba seluruh prodi. Tapi saya kira mestinya belum ya? Ada yang sudah? Bapaknya ada? Mestinya sudah ya? Sudah ya? Yang 2025? Ya, nah itu ditolong download ya, itu untuk panduan penyusunan. Kemudian yang ketiga itu adalah pedoman penilaian. Ya, pedoman penilaian. Ini program demokrasi akademik dan proses sendiri. Kemudian yang keempat itu adalah matrik penilaian. Ya. Ini kalau matriknya harus didownload satu-satu. Kalau Bapak Ibu sekalian ada 2 prodi ya, ini ada sarjana terapan, maka tolong di download ya sarjana terapan. Kalau yang ketiga, maka juga download yang ketiga. Ya, mungkin yang punya laptop ya, mungkin Bapak Ibu sekalian cek di lantai ini. Karena yang saya punya ini masih versi lama. Yang baru saya kira downloadan yang terakhir itu. Karena kemarin masih ada revisi, ada beberapa revisi terkait dengan beberapa masukan pada untuk kita melakukan perbaikan. Dan nanti akan saya jelaskan kira-kira manfaatnya apa saja buku itu dalam proses penyusunan. Ya, termasuk materi tadi. Ya. Saya kembali ke sini. Nah, terus saya lihat. Saya akan zoom ke instrumen 2025.
di sini Bapak sekalian itu ada yang Bapak sekalian ya, ada bobotnya. Ya. Ini ada bobotnya. Dan kemudian ada bobot per kriteria, ya, kriteria. Jadi tadi saya sampaikan ada 7 kriteria, mulai dari kriteria emisi, ya, akuntabilitas, relevansi, sumber daya, satras, data TKL, mahasiswa dan keluarganya, penjaminan mutu, kemudian ada sistem pengembangan yang berkelanjutan, ya, analisa SWOT, tujuan cari pengetahuan dan program pengembangan berkelanjutan. Nah, di sini, ya, kenapa kita penting juga mengetahui bobot ini? Bobot itu kayak SKS aja, misalnya. Kalau kita kuliah ambil 4 SKS, nilai kita 4, maka kita langsung naik. Ya. Tapi kalau nilai kita 1, nilai SKS-nya 4, maka itu banyak kompetensi kita di sangat turun. Gitu. Nah itu fungsinya bobot kayak gitu. Sama juga biasanya nanti urusan pengalaman ya pada menyusun kurang itu. Ini karena 7 kriteria dibagi langsung, misalnya ada 14 orang, bagi tim 22 orang, ya. Plus 1 2 orang, plus 2 2 orang, 4 dan sebagainya. Sama banyak. Itu kedua strategi yang kurang tepat. Karena apa? Kita lihat yang ketiga itu bobotnya 22. Mestinya bobotnya besar itu juga ini harus lebih kuat karena nilainya sangat besar. Jangan sampai bobot yang 22 ini responnya sama dengan bobot yang cuma 2. Ya. Hanya 2 kita kasih respons yang sama dengan yang bobotnya 22. Nah, ini harus kita perhatikan. Ya. Jadi karena pendidikan utama pendidikan itu bobotnya paling besar, 18,31. Bayangkan yang satu kriteria di definisi bobotnya cuma 2. Ya, akuntabilitas bobotnya 7, SDM bobotnya 13. Ya, ini luaran ini banyak di KPS 26. Kemudian penjaminan mutu juga ini 15. Ya. Kemudian program 5. Ya. Jadi kalau nanti pada waktu membuat diperhatikan ini. Dan ini itu adanya di buku panduan penilaian dari ujian. Ya, panduan. Bahkan di sini itu sudah sampai detail ke perbukiannya. Nah, ya, ini kita bisa cek ya. Ini yang misalnya diploma 2. Nah, sorry. Langsung saja yang belakang ya. Yang terakhir ini ada apa? Nah, ini ujian. Ada sampai ke perbukiannya itu Bapak sekalian dikasih bobotnya, ya, kekhasan, ya, KMTS 1,12, mekanisme penyusunan 0,67. Ini untuk ini untuk yang ini cross ya, cross untuk D3 dan sarjana terapan. Kalau saya di sini berarti fokusnya di sini aja, D3 sama apa? Sarjana terapan. Jadi bobotnya per poin, ya, per ujian penilaian itu ada bobotnya di sini. Ini bobotnya. Jadi di sini ada yang bobotnya besar sekali, sekalian. Ada yang bobotnya nanti saya tunjukkan lagi. Ada yang bobotnya 2, yang kedua. Ada yang bahkan bobotnya 4 gitu ya. Jadi begitu bobotnya besar, itu kita juga harus memberikan perhatian yang besar juga, ya. Nah ini 2 sekian ya. Ini kan maksudnya apa? Kita perhatikan pada waktu kita mendeskripsikan itu juga kita kasih deskripsi yang sebaik mungkin yang kita bisa agar kita bisa mendapatkan nilai yang baik. Jadi jangan sampai ada request poin itu dinilai tapi kemudian kita tidak menjelaskan, nanti nilainya akan jadi sangat rendah. Ini
Ini ada poin-poin yang besar nih. Ini bahkan ada 4 nih. Ada 4. Ada kalau kita memperhatikan semuanya, misalnya ini ada 4 nih ya. Ini di sini 4 semua ya. Ini luaran semua bukan? Ya kira kalau luaran, ini kan udah punya apa ya? Proses harian udah jalan ya. Nah, kemudian apa? Dari tes juga, oh ada KPS bisa diisi, nanti ujian bisa mendapatkan poin kombinasi. Ya. Jadi kalau ini skornya besar, ya, ini tolong diperhatikan. Ya, dan seterusnya. Ya. Ini fungsi apa? Buku pedomannya itu untuk kita bisa mengetahui apa? Skor. Dan dari sini lagi. Kemudian ini adalah rekan kode bobot ya. Untuk yang ketiga paling besar adalah hijau. Hijau itu apa ini? Luaran mahasiswa. Untuk sarjana drama juga sama, hampir semua hijau. Kemudian juga yang kuning, relevansi. Ini sudah di pendidikan. Ini juga sama. Paling tinggi kuning ini bobotnya. Ya. Sampai program dokter ada semua. Nah, yang belum dibahas apa? Ini ada status peringkat, otomasi, penyetaraan dan biaya. Ini nanti kita masih menunggu ya dari pimpinan. Oke, jadi itu gambaran dulu sekalian terkait dengan instrumen yang ada dalam materi. Kemudian yang selanjutnya adalah saya ingin menjelaskan sebelum ke materi tadi ya, yang sini. Kalau langsung sini tanpa saya jelaskan di awalnya, nanti bapak ibu langsung kebingungan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat unggul, ya, syarat tingkat unggul. Tadi yang saya sampaikan, syarat tingkat unggul ini dengan jumlah butir penilaian sebanyak 54 untuk sarjana terapan ya, dan sekitar 50 untuk D23. Kalau syarat tingkat unggul ini tidak terpenuhi, walaupun peringkat kita skor kita di atas 360, maka kita tidak jadi bisa menjadi apa? Unggul. Maka kita harus make sure kalau di saat peringkat unggul ini semua nilai kita harus minimal 3. Caranya kenapa? Kalau istilahnya KPS, nilai data yang kita masukkan betul-betul kita cek and dicek, ternyata skornya 3,5. Kalau istilahnya kualitatif, deskriptif, maka kita harus betul-betul bisa menjelaskan dengan baik, dengan baik. Dengan sesuatu bisa menjadi apa? 3. Nah, apa saja ya yang diberikan dan ada apa bedanya? Pertama adalah kurikulum. Ya, jadi itu ada kurikulum. Maka proses evaluasi kurikulum itu dan derivasinya ini ada beberapa poin ya sini. Ada keterlibatan kepentingan, kemudian koordinasi melakukan kontribusi, kemudian menurunkan CPL dari kontribusi, menjalankan proses pembelajaran. Ini semua skornya harus di atas 3,5. Maka artinya kita harus menjelaskan dengan apa? Seperti ini. Kemudian untuk prosentase jabatan akademik, DTPS, dosen tetap program studi. Ini jumlah GB lektor dan lektor kepala itu harus lebih dari 20%. Nah, bicara bahwa saya sudah mulai hitung kira-kira DTPS nya bapak sekalian yang mau ngajar di D3 umur D4 itu jabatan fungsionalnya sudah lebih dari itu. Kalau kurang, jangan berat jadi dulu. Ya, gitu. Ini adalah skor tesnya. Kemudian waktu tunggu, lulusan atau rekan kerja, kira-kira ini karena sebagian karena dinas ya. Nah itu kan berarti kurang dari 3 bulan. Ditambah dengan yang non ikatan dinas ya, bisa kita cek ya. Nah, ini. Kemudian kesesuaian bidang kerja lulusan saat melakukan perjalanan pertama ya, dalam 2 tahun itu harus lebih dari 70%. Kemudian penjaminan mutu juga harus lebih dari 3,5.
Yang dulu berarti apa? Ada dokumen IKO, IKT, ya, peraturan siklus BPWP, ya, dan seterusnya. Jadi untuk yang ini juga ada masing-masing tidak hanya ini, ya ini juga kumpulan dari yang dulu kemudian di rata-rata ada sekian poin tadi itu benar sebenarnya itu bisnis. Ini terkait D3. Nah, untuk sarjana terapan itu ada tambahan misalnya. Di samping kata ngomong ya, kurikulum, jadi kan ingat yang D3 nggak masuk tata ngomong ya. Yang D4 itu ada tambahan tata ngomong. Kemudian kurikulum. Kemudian ada mata kuliah basic science dan matematika. Ini kalau sarjana itu kita sarjana terapan aja ya. Kalau sarjana itu 20 SKS, tapi kalau sarjana terapan itu 4 SKS sudah cukup untuk skor 4. Artinya di selama kuliah dia belajar apa? Mata kuliah apa? Matematika, fisika, yang semuanya basic itu dan SKS-nya lebih dari lebih dari 4 SKS ya. Total SKS-nya itu kita dapat skor 4. Nih. Nah, tambahan tadi bos sekalian, yang mungkin ini agak ya. Jumlah S3 kita di TPS-nya. D3-nya, S3-nya itu minimal 15% S3. Kalau kita punya 10 di TPS, maka minimal kita harus punya berapa? 2. Nah, itu aja. Bayangkan karena di tugasnya berapa, kita udah punya itu belum. Kalau sudah berarti ya apabila lolos di sini. Ya, asalnya saya mengingat unggulnya sudah bayangkan di beberapa tempat ya tugasnya. Dan kemudian juga sama ini IP, LK sama L-nya itu lebih dari 50%. Nah ini yang baru misalnya kinerja di TPS, prosentase di TPS yang mereka ada ini yang tugas pertama atau tugas korespondensi ya di internasional reputasi ya. Ya, atau posting ya, dari SDSN, dari SPN, dari Expopus, Enterprise dan seterusnya dalam 3 tahun terakhir. Di sini, kalau saya itu sebagai penulis pertama dan apa? Atau korespondensi. Kalau kita punya 10 apa? TPS minimal harus ada 1 yang punya publikasi internasional. Dan yang itu adalah orangnya, bukan jumlah publik. Ya, yang dihitung adalah orangnya, bukan jumlah publikasi. Kalau bom satu orang, misalnya kita punya 10 BPS, satu orang tuh publikasinya tiap tahun banyak, tapi yang lain nggak pernah publikasi dia itu cuma 1. Ya. Ini kita masih rendah ya, 0,1. Yang ini 1 itu udah 50%. Kemudian waktu pengurusan yang ketiga itu adalah 3 bulan, yang saya tetapkan adalah 6 bulan. Kemudian kesulitan kerja yang ketiga 7%, yang saya tetapkan adalah 50%. Kemudian semester penjaminan. Jadi di sini ada 9 kalau sekalian syarat peringkat unggul untuk sarjana terapan. Sementara yang ketiga itu ada 5 ya, 5 itu bukan dari 5. Yang 1 dan 2 tidak ada. Ini kemarin kenapa saya mendahulukan syarat peringkat bos. Ini peringkat bosnya punya gambaran ya, punya gambaran nilai-nilai perusahaan di bagian itu kira-kira udah terpenuhi atau belum? Misalnya baru kemudian saya masuk dalam materi di sini. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan misalnya gambarannya terkait dengan ini. Sudah dapat gambaran belum? Kira? Ya. Iya. Ya, jadi yang ini ya apa? Jadi menurut saya sudah bisa memperkirakan di sini. Jadi paling nggak udah punya gambaran ya, gambaran.
IPTT. Iya, izin bertanya untuk SDM dosen ini khususnya sarjana tahapan atau dokter tahapan 10%, 15%, lebih minimal ya, ya kalau untuk unggul 15%. Bidangnya, nah ini jadi mungkin detailnya itu kalau dokter bidang. Kalau kita kan STJ ya, atau sistem transportasi jalan itu kan ilmunya transport atau ilmunya sipil. Nah kemudian dua prodi yang lain, sarjana tahapan teknologi rekayasa otomotif, dan yang satu D3 teknologi otomotif. Ilmunya mesin. Nah kualifikasinya bagaimana ya Pak untuk model 4 ini, persentase DPS dan pendidikan tinggi dokter? Ini saya tanya yang tadi ya, yang belum informasi. Ya, jadi ini bisa ini selalu menjadi perdebatan ya. Ini terkait dengan tadi saya sebutkan PTPS. Ya. Jadi PTPS di sini itu adalah dosen tetap program studi. Ya, kapan kita bisa diakui sebagai PTPS? Pertama itu adalah kalau ya, yang pertama ini kalau S1-nya Eksakta, kemudian S2-nya Eksakta, maka dia bisa diakui sebagai PTPS. Ya, Eksakta, maka dia diakui sebagai PTPS. Kemudian sama juga S1 Eksakta, S2 Eksakta, S3 Eksakta, maka dia bisa diakui sebagai PTPS. Kemudian S1 Eksakta, S2 Eksakta, S3-nya non eksakta, hanya pendidikan misalnya, maka yang diganti PTPS-nya sebagai S2. Ini ya diploma dan sarjana ya, sarjana tahapannya. Ini eksakta, kemudian dia non eksakta, S3 eksakta, ini bukan PTPS. Kemudian ini SPD, ini ada sarjana pendidikan dan sebagainya, ya, SPDT ya. Tapi kemudian dia S3-nya, S2-nya MT atau MA. Ini bisa jadi PTPS. Syaratnya apa? Pertama sesuai dengan BOK Prodi, kemudian ditambah dengan sertifikat kompetensi. Tapi kalau sebaliknya S1 eksakta, tapi S2-nya MPD atau pendidikan ya, maka ini bukan PTPS. Nah, ini urusan gambaran yang ditanyakan tadi terkait dengan PTPS. Kemudian syarat yang lain itu ya, itu adalah PTPS itu apa? Dosen tetap program studi ya, yang itu bisa resource. Jadi karena di sini punya berapa? 3 prodi, itu bisa resource. Nah, ini prodi A bisa jadi prodi B, prodi C bisa jadi prodi A, gitu ya. Tapi ada syaratnya misalnya. Syaratnya adalah pertama dia harus melakukan tridharma di prodi tadi. Jadi tridharma itu tidak hanya sekedar ngajar, tapi juga mungkin melakukan penelitian dan juga pengabdian di prodi yang terkait tadi yang kita. Kemudian dia punya kompetensi ya terhadap materi yang diajarkan tadi. Ya. Dan materi yang diajarkan itu merupakan POK, body of knowledge ya, dari apa? Prodi tadi. Bisa dipahami ya kira-kira. Jadi jangan sampai katakanlah saya dari sipil, ya saya juga sipil di sekolah-sekolahnya ada itu sama mesin.
Kemudian saya ngajar di elektro, tapi elektronya adalah masalah yang semuanya electrical engineering, nggak nyambung. Walaupun sama-sama eksakta, kan nggak bisa saya dari situ bekerja, kemudian saya instalasi listrik misalnya, nah itu kan nggak nyambung. Ya. Tapi kalau saya ngajarin saya metode penelitian, itu masih bisa nyambung. Ya, contohnya seperti itu. Nah, sama juga kalau misalnya yang dari sini ketika problem, saya ada yang dokter tapi dia mesin, kemudian dia ngajarnya itu harus kita pilihkan materi perkuliahannya itu yang kira-kira sesuai dengan kompetensi di jurusan itu seperti apa yang relevan juga diajarkan di mata kuliah di sipil juga, di prodi yang lain tadi, di transportasi misalnya. Jadi ada korelasi tadi, jadi nggak bisa dipaksakan tadi. Dan yang lain itu adalah kalau misalnya kita punya dosen bahasa Indonesia misalnya, dosen bahasa Indonesia UGS 3 itu bukan DTS. Dosen matematika kalau UGS 3 itu bukan DTS. Ya, karena dosen fisika kalau UGS 3 itu bukan DTS. Warga negaraan ya, kan ada warga negara juga kan. Nah itu kalau dia UGS 3 itu bukan DTS, karena dia bukan BOK. Mata kuliah itu kan MKD itu kan bukan BOK. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Bisa mendapat gambaran di sini. Ya, lumayan berusaha kok. Tapi akhirnya gini ya bro, mungkin lanjutannya ketika dosen tersebut tidak masuk ke DPS, artinya unsur penelitian, pengabdian, kemudian publikasi itu ikut hilang kan atau gimana? Ya. Jadi Terima kasih. DTS itu faktor penambah dan sekaligus faktor apa? Membagi. Kalau dia punya kontribusi banyak, dia menambah. Ya. Tapi kalau dia tidak punya kontribusi ya memberatkan karena dia sebagai faktor apa? Membagi. Di banyak tempat, di banyak poin itu DTS itu ada di penelitian, publikasi, pengajian. Ya. Mungkin itu yang nanti kita handle. Dan ini juga satu lagi yang ada matchnya sama mata kuliah. Artinya di sini berarti seorang dosen mengajar mata kuliahnya dengan penelitian, pengabdian dan publikasinya harus inline atau bisa digendong teman istilahnya gitu ya, atau bagaimana bro kalau kasusnya kayak gitu? Artinya harus ada kita mau kadang kan kita switch ya bro. Oh saya dengan si A, dia menulis pertama, saya menulis kedua, kemudian nanti jadinya switch. Nah kalau di instrumennya bagaimana bro? Itu nanti masalah apa ya? Masalah ada analisanya ya, kayak gitu. Itu bisa dihitung, ya masih bisa dihitung. Ada yang itu sebanyak programnya, ada yang itu dari aspek orangnya. Ya. Artinya kalau misalkan penulis pertamanya ini non eksakta, nah otomatis dia bisa dipakai desain A ini, dia non eksakta. Nah tetapi di publikasi ataupun penelitian ada dosen eksakta yang masuk ke DPS tapi tulis ke 5 misalkan, Itu masih bisa dipakai. masih bisa. Di beberapa tempat yang sebenarnya jumlah itu masih dipakai. Tapi yang sifatnya dari satu peringkat tadi, spesifikus author atau corresponding tadi, karena dia bukan statusnya bukan di situ, maka nggak bisa dipakai di poin itu ya. Jadi di poin yang lain masih bisa dipakai. Oke. Terima kasih bro. Oke, jadi ini gambarnya seperti itu bosan ya. Nanti bisa karena delegasi dari sesuatu yang selalu krusial, jadi kesempatan panjang ya. Oke. Kemudian yang lain ya, ini ya, ini saya bacakan aja. DTPS tidak selalu berasal dari mobil prodi. Jadi saya bahas tentang ini, saya sering. Kan sekarang ada di prodi itu kan fungsinya untuk pendidikan. Ya.
kemudian dapat berasal dari prodi lain atau resource sharing. Selama ya di tersebut melakukan tridharma. Artinya di prodi tadi dia juga melakukan apa? Pengajaran, pendidikan dan PKM. Yang sesuai dengan mata kuliah POK ya, prodi ospek atau mata kuliah core inti ya, prodi yang diintegrasi pada TS ya. Dan tiba dalam pengembangan keilmuan prodi tadi. Ini ada pengajaran, pendidikan dan PKM. Artinya penelitian yang kemudian melibatkan ya, melibatkan tadi. Kemudian keilmuan kompetensi DPS ke jenjang pendidikan eksakta sesuai dengan mengajar mata kuliah berupa prodi. Eksakta itu bisa sains, teknologi, teknik, ilmu komputer, MIPA, kedokteran. MK yang mata kuliah biologi, kuliah knowledge atau mata kuliah IT atau power prodi mengacu pada administrasi prodi. Ini masih ada yang saya bintang 2, yang saya bintang 1 ya. Bintang 2 ya. Kemudian yang satu lagi terkait dengan S2 itu adalah sarjana terapan. Itu adalah terkait dengan capstone design. Itu salah satu capstone design. Walaupun itu tidak bisa terikat ya, tapi paling tidak kita harus paham capstone design itu apa. Ya. Kalau di sarjana terapan disebut capstone project design. Ya. Jadi capstone itu adalah puncak dari berfungsi sebagai puncak dari program studi. Dirancang untuk memberikan pengalaman mahasiswa dalam aplikasi praktek ya, praktis dalam kreasi perkuliahan sebagai persiapan akhir untuk masuk dunia kerja. Kemudian setelahnya mata kuliah ini dibangun berdasarkan kompetensi yang telah didirikan oleh para pemangku kepentingan. Jadi kalau di sini capstone itu adalah Computing Major Engineering Design Experience that incorporate appropriate engineering standard and multiple constraints. Is this on knowledge skill developed in the post-course? Jadi ada request ya dari mata kuliah dari capstone ini. Ada berapa lagi? Ini ya, content code, cost, ya, kemudian ada perancangan ya, ada blueprint ya, dan seterusnya. Ini intinya di sini. Dikerjakan secara berkelompok, dilaksanakan di semester akhir, minimal SKS-nya 4 ya. Bisa 1 atau lebih mata kuliah ya. Dan kemudian tidak perlu syarat dari namanya capstone design. Artinya pada waktu mahasiswa itu lulus, diharapkan dia itu langsung bisa mengenal dunia kerjanya. Jadi ini bukan penelitian ya. Kalau TA itu bisa capstone, bisa tidak. Kalau TA-nya itu penelitian berarti bukan capstone, atau kasus bukan capstone. Karena namanya desain, capstone apa? Desain tadi. Ini yang terkait dengan sesuatu yang agak baru ya, terkait dengan nah, dan saya masuk sekarang ke sini. Jadi sudah saya sampaikan ada buku-buku panduan ya, mulai dari apa? LED, kemudian apa? LKPS dan penilaian. Kita lihat di LED ya, di panduan barang-barang dari LED sama LKPS akan kita ini yang harus sendiri. Ada latar belakang dan seterusnya, nanti saya bisa mulai. Saya lihat tujuan evaluasi. Mulai dari sini. Jadi di awal juga harus dibacakan ya. Ada struktur, tim musuh, kemudian analisa eksternal, ya, kemudian mengenai WBS, kemudian kriteria akreditasi, ya. Nah, ini ada diferensi misi, nah, ini ada latar belakang, nah, kebijakan, indikator kinerja utama, ya, MTS,
kemudian mekanisme penyusunan. Bapak Ibu sekalian, pada waktu menyusun silahkan mengikuti di buku panduan prosesnya. Ya. Menganalisis faktor, kita mulai dari kriteria yang pertama ya, SWOT ya. Nah, ini dulu. Terus kemudian kita lihat juga di LKPS ya, LKPS. Di LKPS di kriteria yang utama ya. Ini adalah tabelnya ya. Differences isi. Tabelnya di sini aja. Untuk kriteria yang pertama. Kemudian kita juga lihat di materi penilaian misalnya penting lagi. Materi penilaian. Nah, ini dinilai apa saja? Definisi ada nomor 1 kekhasan PMTS, kemudian mekanisme penyusunan PMTS, tingkat pemahaman PMTS. Ya, ada 3 apa? Poin yang dinilai. Ya. Kemudian apa yang kita cek lagi dalam apa? Materi penilaian ini. Ini adalah indikator, terutama di indikator yang nilainya apa? 4. Jadi kalau kita punya nilainya 4, maka yang harus kita jelaskan adalah indikator yang dari sini 1, 2, 3, 4 untuk kriteria yang pertama. Untuk yang kedua juga sama. Ini ya, ini juga harus kita jelaskan. Untuk kriteria yang ketiga ini juga sama, ini kita jelaskan. Ini untuk jadi fungsi kalau saya lihat untuk ini tadi ya, itu ada itu tadi. Kalau kita pengen sekolah yang terbaik kan, kalau gue kan punya standarnya 4 kan, maka ini jadi referensi di rujukan itu. Terus kemudian apalagi pedoman tadi, pedoman penilaian. Kita lihat ya di ini ada yang khusus untuk yang kita lakukan dari yang langsung yang bagian akhir tadi saya tunjukkan tadi. Poinnya berapa? Kalau kita di yang tadi bobotnya tadi berapa? Ini kita cek dari sini. Oh, untuk yang poin 1 bobotnya ada 1,104. Untuk saja berapa? 1,05. Kemudian untuk yang poin 2 0,7. Kemudian poin 3 ini 0,04. Kemudian adalah 0,27. Ya, ini. Jadi kalau ini ada 4 hal yang di yang tadi. Baru kemudian saya akan jelaskan di sini yang tadi. Jadi sudah saya jelaskan di sini ya. Untuk D3 ada 56 butir ya yang akan kita akan ya. Terus saja terapan ada 64 butir kemudian. Nah, saat ini bos sekalian, itu ada kodenya, cara membacanya. Kalau di sini, ya, ini adalah nomor butir, ya, ini adalah nomor butir. Kemudian ini adalah untuk program ya, D1, ya, D2, D3, sarjana, STR dan seterusnya. Jadi kalau untuk ini adalah D3 nama sarjana pertama. Ini ya, ini D3. Warnanya juga D3, D3 yang hijau ini adalah sarjana pertama. Kemudian kalau ada kode ini, jadi ini sebenarnya tidak ada perubahan, kalau itu sama. Tapi kalau ada sama dengan ini adalah sama dengan sebelumnya. Kalau new berarti kita baru, ya. Kalau ini adalah sertifikat unggul, dari piala sertifikat unggul. Ini kita harus betul-betul memperhatikan sih. Nah, sekarang kita bicara tentang kekhasan PMTS tadi. Jadi di sini ya, kalau kita lihat di sini, kekhasan PMTS adalah pertanyaan PMTS yang unik dan spesifik ya, sebagai entitas perguruan tinggi ya, PPS dan semua. Karena di PKTC ini adalah
antara UPS dan perguruan tinggi sama, ya, maka ditulis sama. Ya. Maksudnya visi-visinya itu sama, biasanya sama. Kemudian sebagai keunggulan kompetitif yang didukung dengan restra dan kurikulum yang memadai. Nah, ini adalah referensinya apa? Di tabel KPS. Ya. Ini kalau kita lihat di tabel KPS tadi, jadi nanti buku saya kan ada Excel. Excel tadi. Excelnya dari dulu belum? Excel KPS nya. Sudah? Sudah mulai diisi loh saya. Sudah mulai diisi belum KPS nya? Sudah. Sudah semuanya. Mulai. Ya, di sini ya, yang diisi adalah pernyataan visinya. Visi perguruan tinggi. Kalau PPN sama dengan visi perguruan tinggi maka diisi sama. Kemudian visi keilmuan. Jadi apa program studi. Dan kemudian ada SK-nya misalnya. Jadi SK-nya apa? Restra, iya. Kalau di apa? Kalau di BPS itu adalah restra, program pendidikan. Tapi kalau di program STIL, keilmuan tanya gimana? Sudah punya visi keilmuan atau belum? Harus dibuat. Dan visi keilmuan itu letaknya di mana? Kurikulum. Jadi pada waktu punya buku kurikulum kan? Kurikulum ada kan? Dokumen kurikulum itu harus ada. Visi keilmuannya apa? Sebagai rujukan itu kita turunkan sebagai apa? Profil lulusan. Dan harus diisahkan. Makanya di sini ada SK-nya. Dan kemudian ada link. Kalau di Google Drive, ya, kemudian linknya masukkan di situ. Baik restra maupun apa? Kurikulum. Yang di dalamnya ada apa? Statement visi keilmuan. Itu kan ada VMTS untuk PT dan BPS. Izin Prof. Terkait VMTS ini kan ada untuk PT dan BPS. Nah, untuk kami di PKTJ karena kebetulan kan hanya 3 prodi itu, Prof. Jadi terkait membedakan PT-nya dan BPS-nya ini mohon maaf. Jadi nanti BPS itu kan di tingkat perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi sama BPS itu nanti sama.